Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita teruskan kembali cerita tentang jejak Syekh Nawawi Al-Bantani. Kawan-kawan yang baru bergabung dengan channel ini, mudah-mudahan bisa terus ikuti channel ini dengan cara follow atau dengan cara tekan kata ikuti di atas. Kawan-kawan, sebelumnya sudah saya ceritakan bahwa Syekh Nawawi Al-Bantani pada akhirnya kembali ke Mekah karena di Banten, Syekh Nawawi sangat sulit sekali melawan daripada kungkungan penjajah Belanda. Akhirnya Syekh Nawawi Al-Bantani menggelorakan spirit perjuangan dari tanah suci Mekah. Kita lanjutkan kawan-kawan ya. Tak pelak lagi, sesampainya di Mekah pun pemikirannya masih terus dipenuhi kemelut masyarakat Banten akibat penjajahan. Kegelisahannya terhadap nasib masyarakat Banten terlontar saat memberikan pengajaran di Mekah kepada para mahasiswa atau santri dari tanah air. Bahkan Nawawi selalu menjadikan jam mengajarnya sebagai sarana untuk mengobarkan api jihad terhadap penjajahan di Banten dan Indonesia secara umum. Itulah yang ikut mendorong para muridnya untuk mendirikan berbagai organisasi masyarakat dan lembaga pendidikan di tanah air sebagai bagian penting dari perjuangan. Di antara murid Nawawi yang menjadi pejuang terdepan di Indonesia dalam mengembangkan Islam di tanah air kawan-kawan dan melawan penjajah adalah Kiai Haji Khalil Bangkalan kawan-kawan. Kemudian ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Tebu Ireng kawan-kawan, kemudian ada Kiai Haji Asnawi Kudus Jawa Tengah, disusul dengan Kiai Haji Arsad Towil Banten, kemudian ada Kiai Haji Najihun Tangerang, kemudian ada Kiai Haji Tubagus Muhammad Asnawi Caringin kawan-kawan, yang juga sering banyak orang ziarah ke sana. Adanya ini di daerah Pandeglang sana ini kawan-kawan. Kemudian ada Kiai Haji Ilyas Serang, ada Kiai Haji Abdul Gofar Tirtayasa, ada Kiai Haji Tubagus Bakri Purwakarta, ada Kiai Haji Jahari Geger Bekasi. Nah kawan-kawan, tentunya masih banyak murid sang Syekh yang tidak bisa disebutkan di sini satu persatu. Pada akhirnya memang kawan-kawan, ketokohan Nawawi semakin kuat seiring dengan penyebaran karya-karyanya di Indonesia melalui murid-muridnya yang telah berkiprah dan luas di tanah air. Hingga kini, buku-buku Syekh Nawawi masih diajarkan di sejumlah pesantren di Nusantara, bahkan di lembaga-lembaga studi keislaman di dunia. Jadi kawan-kawan, Syekh Nawawi pada akhirnya kembali lagi ke Mekah, tetapi terus menggalang kekuatan melalui murid-muridnya, yang kemudian murid-muridnya ini yang telah saya sebutkan tadi menyusun kekuatan dan melakukan pergerakan-pergerakan untuk kembali melawan penjajahan di tanah air Indonesia, termasuk diantaranya juga di Banten kawan-kawan. Kawan-kawan, barangkali saya akan sedikit menyinggung ya karya-karya Syekh Nawawi Al-Bantani yang sangat mendunia kawan-kawan. Jumlah buku yang ditulis Syekh Nawawi diperkirakan tidak kurang dari 115 judul kawan-kawan di berbagai bidang keilmuan Islam. Meliputi tauhid kawan-kawan, meliputi fikih, bahasa, tasawuf, tafsir, hadis dan lain-lain. Dari buku yang disebutkan tadi, beberapa yang masih terus dikaji sampai hari ini antara lain, pertama ada bidang tauhid kawan-kawan. Bidang tauhid ini ada Bahjat Al-Wasoil, kemudian ada Zariat Al-Yakin Al-Umma Al-Bardin, kemudian ada Fathul Majid, kemudian ada Hilyat Al-Sibyan, kemudian ada Nur Al-Zalim, ulasan atas kitab Al-Aqidat Al-Awam, kemudian ada Qomi Al-Tughyan,
Kemudian ada Qotr al-Ghaits yang saya bacakan ini bukunya kawan-kawan, yang saya sedang jelaskan ini. Kemudian ada Qot al-Ghaits, kemudian ada Tijan al-Darari ya. Ini ulasan atas kitab Risalat al-Bajuri karya Syekh Ibrahim al-Bajuri ya. Ini Mesir 1301 nih terbitannya ya. Itu kawan-kawan di bidang tauhid. Ada pula kawan-kawan untuk bidang fikih. Al-Aqd al-Tamsim, al-Tasmin, kemudian Fat al-Mujib, kemudian ada Kashifat al-Saja, kemudian ada Mirqat Su'ud al-Tasdiq. Kemudian bidang fikih ini ada juga Targhib al-Mustaqim ya. Nah, ini kawan-kawan untuk bidang bahasa ada Fathul Ghafir al-Qotiyah ala al-Kawakib al-Jaliyah fi Najim. Nah, ada juga Al-Fushus al-Yaqutiyah, ada Kasyaf al-Murutiyah, kemudian Lubab al-Bayan fi Ilmi al-Bayan, kemudian ada Al-Riyadul al-Qawaliyah. Nah, Mesir 1299 ya. Kemudian kawan-kawan, itu adalah karya-karyanya yang masih dikaji di seluruh perguruan tinggi Islam di dunia. Syekh Nawawi wafat di Saib Ali, pinggiran kota Mekah pada 25 Syawal 1314 Hijriah. 1314 Hijriah atau 1879. Beliau dimakamkan di pemakaman Ma'la bersebelahan dengan makam anak perempuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Asmah binti Abu Bakar dan Ibnu Hajar al-Haytami, seorang ulama besar dari Mesir. Setiap tahun selalu diadakan haul untuk sang syekh di Tanara, Banten yang dihadiri ribuan warga dari berbagai daerah bahkan dari luar negeri. Kawan-kawan, itu adalah sejarah singkat tentang Syekh Nawawi Al-Bantani, baik dari kelahirannya, perjuangannya, penentangannya terhadap Belanda, sampai kemudian dia berangkat ke Mekah dan pada akhirnya sampai mengarang buku-buku yang tidak lebih dari 115 judul buku, sampai kemudian pada akhirnya kembali kepada Sang Pencipta. Mudah-mudahan perjuangan beliau, karya-karya beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkatkan derajatnya oleh Allah, diampuni segala dosanya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kawan-kawan yang sempat menonton tayangan ini, mudah-mudahan bisa ikuti tayangan ini, dan kita doakan semoga keluarga sahabat yang pernah menonton ini, wabil khusus kepada keluarga sahabat, anak cucu, anak cicit daripada Syekh Nawawi Tanara Banten, senantiasa diberkahi oleh Allah dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan malapetaka. Dan mudah-mudahan bagi kawan-kawan yang juga sempat menonton tayangan ini diberikan kemurahan rezeki untuk berangkat umroh atau haji dan bisa datang langsung ke makam Syekh Nawawi Al-Bantani yang dimakamkan di Ma'la di Mekah. Itu yang dapat disampaikan. Ikuti terus channel ini, jangan lupa follow. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.